Waalaikumsalam. Halo Ma. Iya. Dengar ceritanya, Masya Allah ya. Doain ya. Itu yang namanya kekuatan doa. Iya. Ini juga aku takjub gitu. Maksudnya kemarin aja nenek aku terakhir meninggal nih Uma nih. Emang ya mungkin nenekku lebih tua dari ibunya Uma Oki. Tapi kalau udah maksudnya ventilator gini kan kita harus udah tanda tangan. Uma juga pasti udah tanda tangan. Itu kita udah pada ya Allah udah pada pasrah dan ya bukannya ya semuanya pasti hidup mati kan di tangan Allah ya. Tapi kan rata-rata udah ya Allah udah 90% tuh kita kayak sudah mau. Tapi ini masih ternyata dikasih kata dokter boleh kembali. Apalagi nih pesawat itu dari Arab ke sini. Itu kan belum tentu orang dalam keadaan tidak sehat, tidak baik-baik aja itu tidak dapat izin untuk terbang. Itu hebatnya. Tapi itu ya. Tapi itu sekarang doa. kan katanya di ICU, tapi sekarang sudah mau ke rawat inap biasa, betul di Jakarta? Kami sudah pulang 5 hari ini, 5 hari Ibu masih di ICU. Setelah dari acara ini saya akan ke rumah sakit lagi, mudah-mudahan sudah bisa Salam ya untuk keluarga semua ya Uma ya. Sampai bela-belain datang sini, makasih Uma. Ya, supaya didoain, kita didoain semuanya masyarakat Indonesia kita doain. Ibunya Uma Oki, ibunya Ricis, ibunya Kasindi. Semoga ya apapun kalau dengan kekuatan doa pasti adalah keajaiban. Tapi yang Oki mau cerita sama teman-teman semua di sini, Masya Allah, orang-orang itu melayani jemaah haji itu dengan luar biasa loh. Jemaah haji itu kan seperti yang dimuliakan luar biasa. Kami gratis, nggak bayar sepeser pun, dan dokter-dokter perawatan di sana. Iya, nggak bayar sepeser pun. Padahal itu kan kalau istilahnya sangat mahal sekali ya. Iya. Tapi para jemaah haji begitu dimuliakan. Orang-orang di sana itu merasa dirinya itu akan membantu sepenuh hatinya dengan apapun yang mereka bisa untuk jemaah haji. Jadi ketika ibu di ICU, ingat sekali, mereka itu tidak hanya sekedar memeriksa ibu, tapi banyak menasehati. Salah satunya ketika ibu lepas ventilator dan akhirnya ibu dibolehkan pulang, mereka bilang ini kejadian yang langka. Jadi kamu sujud di ICU saat ini, berterima kasihlah kepada Allah, dan setelah ini kamu pergi ke Ka'bah karena kan rumah sakitnya depan Ka'bah, depan Masjidil Haram. Kamu datang ke sana, berterima kasih kepada Allah karena semua bahagia, ibu kamu sudah mendapatkan hidupnya lagi. Ini disebut langka itu karena sudah berhenti nafas 5 menit. Secara teori ya udah kecil sekali kedokterannya. Ya kecil sekali kemungkinannya untuk bisa melanjutkan hidup, apalagi bisa kembali ke tanah air. Itu 5 menit itu bener hilang. Sempat udah kuning, udah kuning badannya. Aduh. Makanya itu kebayang banget, aduh. Ini ceritanya Uma Oki, cerita keluarga hidupnya ini Masya Allah banget, banyak yang salut karena aku ngeliat di Instagram, aduh aku juga salah satu yang ikut ngedoain karena ya Allah kita bilang ya ampun karena bisa kan, memposisikan seperti itu bagaimana rasanya ya. Ya minta kekuatan sama Allah ya, maksudnya kan semua terjadi di depan mata Oki kan. Semuanya Oki lihat, setiap detiknya, semuanya terlihat di mata. Jadi alhamdulillahnya ada Ka'bah di situ. Jadi setiap hari ke Ka'bah, minta kekuatan sama Allah di Ka'bah. Dan sebenarnya Oki sudah merencanakan untuk tinggal di sana. Katanya ya udah mencari sampai mau tinggal di sana sama sekolah buat anak-anak juga. Karena dokter mengatakan kemungkinan ada 3. Pertama, kalau Allah kasih keajaiban sembuh tiba-tiba. Kedua, kondisinya nggak bisa bertahan. Di rumah sakit lama. Yang pertama kondisinya di rumah sakit lama berbulan-bulan. Yang kedua Allah kasih kesembuhan mungkin. Ketiga nggak bisa bertahan. Jadi tentu kita harus mempersiapkan diri kan. Jadi ketika plan B, plan C dan plannya banyak. Salah satunya adalah keliling Mekah untuk mencari tempat tinggal. Sampai segitunya? Iya, kan berpikir kalau berbulan-bulan nggak mungkin Oki tinggalin ibu Oki sendiri di rumah sakit, dan Oki bawa anak, jadi Oki cari sekolah untuk Maryam. Itu udah beres sebetulnya hal-hal seperti itu. Tapi ya tiba-tiba Allah berikan keajaiban, tiba-tiba dokter telepon, ibu kamu sudah bisa pulang. Itu antara bahagia dan takut, karena kan Oki merawat, istilahnya Oki bukan dokter, bukan perawat tapi Allah kasih kemudahan untuk bisa, kadang-kadang kita dalam keadaan terpaksa jadi bisa semuanya. Dan Allah tuh Maha besar ya. Gimana Allah aja istilahnya. Tapi ini juga mungkin ada hikmahnya yang Uma yang bisa sampaikan nih sedikit buat semuanya, bahwa seorang anak nih apapun kan mengurus orang tua ya. Kayak kemarin Uma gitu. Pahalanya besar. Amin ya Allah. Godaannya juga sebetulnya besar pasti. Godaannya lebih ke sabar sih. Untuk menangani orang sakit kan perlu kesabaran. Bener. Ketenangan juga, nggak boleh panik juga. Ya, dan telaten yang rawat, ganti pampersnya, bersihin BAB dan sebagainya kan. Uma, di rumah juga pasti banyak sekali seperti Uma harus menghadapi orang tua yang sedang sakit. Pilihan hidup itu banyak, tapi memilih untuk merawat orang tua. Kasih semangat Uma, hikmah apa yang ya Allah, sebenarnya cerita-cerita ini masih agak berat ya, karena semuanya masih terbayang.
Tapi untuk teman-teman semua, orang tua itu kan punya batas waktu. Mereka nggak selamanya juga bersama dengan kita. Mungkin orang tuamu hanya sekian tahun lagi bersama dengan dirimu. Jadi gunakan dengan semaksimal yang kau bisa. Jangan pernah menunda-nunda apapun yang mereka minta sebelum engkau menyesal. Jangan pernah meremehkan perkataan apapun dari orang tuamu ketika beliau meminta sesuatu sebelum engkau menyesal. Dan mungkin ada kalanya engkau capek, ada kalanya engkau rasa nggak punya kebebasan lagi karena sibuk mengurusi orang tuamu. Tapi itu kebahagiaan terbesar yang membuat engkau akhirnya merasa puas karena sudah penuh berbakti kepada orang tuamu satu hari nanti. Teman-teman, Rasul ingatkan untuk menjenguk orang yang sakit saja itu ada 70.000 malaikat yang senantiasa mendoakan dan juga meminta Allah mengampuni kita. Apalagi kita yang merawat orang yang sakit, apalagi ibu kita atau ayah kita. Mumpung orang tuamu masih ada, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk engkau bisa berbakti kepadanya, maka berbakti penuh kepadanya semampu yang kau bisa. Orang tuamu nggak butuh uangmu yang terlalu banyak itu kok. Orang tuamu itu butuh waktu dari dirimu. Orang tuamu itu butuh perhatian dari dirimu. Dia itu perlu pelukan dari dirimu. Dia itu perlu cium dari dirimu. Dia perlu kasih sayang dari dirimu. Kadang-kadang kita lupa itu. Jadi mudah-mudahan untuk semua anak yang orang tuanya masih ada, engkau manfaatkan dengan semaksimal mungkin apapun yang kau bisa. Engkau sukses seperti ini karena orang tuamu, maka pada saat orang tuamu membutuhkan dirimu, ada untuknya. Jangan kau sibuk dengan yang lain-lain, ada untuknya. Maka ini nasihat untuk diri saya sendiri bahwa pada akhirnya saya harus mengkosongkan semua kegiatan untuk ibu yang tinggal semata wayang ini. Gak mau kejadian kayak papa yang kemarin yang tiba-tiba mendadak meninggal. Jadi sekarang concern betul dengan kesehatan orang tuamu, ajak orang tuamu untuk medical check up, temani orang tuamu ke rumah sakit. Ke rumah sakit, jangan biarkan dia sendiri. Perhatikan obat-obatnya, perhatikan vitaminnya, ajak dia untuk tertawa, ajak dia bercengkrama. Kadang-kadang orang tuamu rindu kepadamu untuk engkau bisa banyak bercerita dengannya. Jadi mungkin kayak gitu, mudah-mudahan apapun yang saya atau kita semua lakukan dinilai oleh Allah sebagai wujud bakti kepada kedua orang tua. Lakukan sebelum kau menyesal satu hari nanti. Mungkin gitu sih pesan. Aduh, Masya Allah. Kita doain ya sama-sama ya. Karena Semuanya. kita sama-sama sudah kehilangan salah satu orang tua kita. Jadi berasa juga gitu. Karena kalau orang tua kan tinggal satu tuh, aduh ya Allah gitu. Iya, bapak. Iya, tinggal ibu semua kita. Ya sama-sama ya buat semuanya lagi nonton, kita doain orang tuanya Uma Oki, orang tua kita semua. Selagi orang tua kita masih ada, ayo kita sama-sama doakan. Amin, ya. Kita sayangin mereka, dan yang kalau orang tuanya memang yang sudah nggak ada juga, kita terus doa karena buat menerangkan di sana. Ya, dan memang hidup itu pasti ada cobaan dan Allah tidak akan memberikan cobaan melampaui kemampuan kita. Kita harus yakin seperti itu ya. Ya. Nah, Dan cobaan habis itu ini bisa berbagai macam. Nah, Siapa ini ya? Masya Allah. ini sih yang kemarin viral aku Ini. lihat. Ica ya. Ica. Ica, apa kabar Ica? Ica naik sepeda. Oh, Ica. Ini Ica sepeda yang Ica bawa kemana-mana itu pakai ini. Pakai ini sih. Assalamualaikum. Hebat. Habis ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Ica. Ini eksklusif banget. Apalagi kita bisa bahas soal buku Ica, gadis spesial dengan cerebral palsy yang menginspirasi. Ini patut diacungkan jempol. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FYP. Korea pagi.